Di sini kita akan kupas tentang hukuman rajam yang diklaim sebagai hukum syariat Islam. Nah, apakah itu benar? Mari kita simak secara intensif. Kita akan membahas beberapa hal. 1. Apa itu hukuman rajam? 2. Apa kata para ahli fikih tentang rajam? 3. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang rajam? 4. Kesimpulan. 1. Apa itu hukuman rajam? Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. 2. Apa kata para ahli fikih tentang rajam? Para ulama sepakat menyatakan bahwa pelaku zina muhsan, pelakunya sudah pernah menikah sah sebelumnya, dihukum dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum yaitu dari Masruq dari Abdillah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal, orang yang berzina, orang yang membunuh dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi. Jangan berhenti sampai di sini saja lalu terburu-buru ambil kesimpulan bahwa hukuman rajam adalah perintah dari Rasulullah, karena ada dalil yang lebih kuat dari hadits, yaitu adalah dari Al-Quran, dan Rasulullah tidak akan berani berbeda dengan Al-Quran. Seandainya dia, Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Quran Surat Al-Haqqah, 69, 44-46. Hadits hanyalah berdasar dari cerita orang atau manusia, yang sulit untuk ditelusuri kebenarannya, terlebih zaman dahulu tidak ada bukti rekaman hanya berdasar ingatan dan sangat dipengaruhi faktor subjektivitas penyampai riwayatnya, bisa faktor politik, mazhabnya, daya tangkapnya dan sebagainya. Jika ada hadits seperti rajam tersebut tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus berpegang pada ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lanjutkan, bagaimana kata Allah dalam Al-Quran tentang rajam. 3. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang rajam? Tidak satupun yang mengatakan hukum rajam itu dari Allah, melainkan hukum rajam itu dari para umat yang mengancam para nabinya. Mari kita lihat sebagai berikut. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Quran Surat Maryam, 19, ayat 46. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Quran Surat Asy-Syu'ara, 26, ayat 116. Dan sesungguhnya aku, Musa, berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu, Fir'aun, merajamku. Quran Surat Ad-Dukhan, 44, ayat 20. Mereka, para penentang rasul-rasul, menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Quran Surat Yasin, 36, ayat 18. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan merajam kamu, Ashabul Kahfi, dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Quran Surat Al-Kahfi, 18, ayat 20. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Quran Surat Hud, 11, ayat 91. Jadi kepunyaan hukum siapakah? Hukuman rajam itu sebenarnya berdasar ayat-ayat Allah di atas. 4. Kesimpulan. Tidak ada dari Allah mengenai hukum rajam untuk apapun, terlebih dalam bentuknya perintah, rajamlah mereka. Tidak ada sama sekali dari Allah. Semua ayat yang ditunjukkan di atas, rajam adalah hukum jahiliyah. Rajam adalah hukum dari para pengancam nabi-nabi Allah, sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Ashabul Kahfi dan rasul-rasul yang tidak disebutkan namanya.
Adapun yang selama ini kita kenal dari opini manusia, baik itu disebut ulama atau imam fikih, hukuman rajam diperuntukkan untuk yang berzina, baik kepada laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Namun sesungguhnya bukan rajam, melainkan hukuman dera ketentuan Allah dalam Quran Surat An-Nur, 24, ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur, 24, ayat 2. Sudah cukup dibuat malu di hadapan manusia, hukuman untuk pezina laki dan perempuan. Allah sangat menghargai jiwa manusia. Allah sangat memberikan kesempatan yang luas kepada manusia agar bisa bertaubat selama hidupnya. Kalau dirajam maka akan bisa mati seketika, tapi Allah justru memberikan hukuman yang tidak menghentikan kesempatan untuk bertaubat, kecuali hukum pembunuhan, itu pun Allah masih memberikan alternatif jalur pemaafan dari keluarga yang dibunuh. Yang bersyahadat harusnya tidak teriak lagi tentang rajam, karena bukan dari Allah tapi dari hukum di luar Quran atau bukan termasuk syariat Islam. Jadi hukuman rajam itu hukuman dari para pengancam nabi-nabi Allah. Apakah kita mau mengikuti hukuman rajam tersebut bahkan melestarikan dan melegalkan atas nama Allah atau Islam? Sekian dan terima kasih. Silakan berkomentar di bawah video ini.